Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang soleh-solehah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ananda solih-solihah, materi kita hari ini adalah penyajian data dalam bentuk diagram gambar. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami penyajian data diri peserta didik atau lingkungan sekitar dalam bentuk diagram gambar. Tentunya kalian masih ingat ya bentuk-bentuk penyajian data. Ya, kita sekarang membahas yang nomor 3, yaitu diagram gambar atau disebut juga dengan piktogram. Menyajikan dalam bentuk diagram gambar itu ada langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan gambar yang akan dibuat. Kedua, tentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Dan ketiga, ubahlah bilangan yang menyatakan banyak data menjadi gambar. Untuk lebih jelasnya, silakan disimak contoh-contoh berikut ini. Umar dan teman-temannya hampir setiap hari berkunjung ke perpustakaan. Mereka belajar bersama di perpustakaan. Perpustakaan sekolah Umar menyediakan fasilitas meja dan kursi untuk belajar. Setiap siswa diberi kesempatan untuk meminjam buku di perpustakaan. Berikut data peminjam buku di perpustakaan. Hari Senin sebanyak 25 siswa, hari Selasa sebanyak 20 siswa, hari Rabu sebanyak 30 siswa, hari Kamis sebanyak 15 siswa, hari Jumat sebanyak 10 siswa, hari Sabtu sebanyak 45 siswa. Nah, pertanyaannya adalah sajikan data di atas dalam bentuk diagram gambar. Kemudian pada data ini kan ada bilangan 5 ya. Sebelum kita membuat diagram gambar dari data ini, maka kalian harus ingat langkah-langkahnya ya. Apa tadi yang pertama? Ya, yaitu menentukan gambar yang akan dibuat. Nah, karena data ini berkaitan dengan siswa, maka gambarnya berupa siswa ya. Dan soal tadi berkaitan dengan perpustakaan, maka gambarnya siswa membaca buku atau membuka buku. Di sini warnanya biru. Nah, gambar tidak harus seperti ini ya, sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Boleh bentuknya gambar lain. Kemudian langkah yang kedua apa tadi? Yaitu menentukan banyak data yang ingin diwakili oleh satu gambar. Nah, satu gambar ini mewakili data berapa? Nah, di sini mewakili 10 orang atau 10 siswa. Pada data ini ada yang satuannya itu 5, yaitu 25, sehingga butuh gambar lain. Maka kita akan tulis gambar di sini, yaitu siswa membaca buku warna kuning. Nah, ini mewakili 5 orang. Begitu. Jadi menyesuaikan antara data dengan data ya, data. Kemudian langkah yang ketiga apa? Ubahlah bilangan yang menyatakan bahwa menyatakan banyak data menjadi gambar. Nah, ini jadi kalau peminjam 25, maka ini dinyatakan dalam gambar seperti ini. Siswa yang membaca buku warna biru ada 2 ya, ada dua gambar. Berarti ini 10 berarti berapa? 20. Nah, yang kuning ini mewakili 5. Berarti ada 25. Mudah bukan? Nah, ini untuk yang hari Senin. Bagaimana untuk yang Selasa? Sama. Nah, seperti ini.
Ini 20 berarti 2 siswa membaca buku warna biru. Kita acak yang Kamis, misalnya 15, berarti siswa yang membaca buku biru ada 1 gambarnya, yang ini ada 1. Jadi 15. Udah bukan? Ya, selanjutnya contoh soal lain yaitu di dekat SDIT Nurul Hikmah terdapat peternakan ayam yang besar. Berikut data ayam yang dijual selama 1 minggu. Ya, di sini ada data Senin sampai hari Ahad atau hari Minggu ya. Kemudian soalnya buatlah piktogram atau diagram gambar dari data di atas. Nah, hasil penyelesaiannya adalah seperti ini. Perhatikan semuanya. Sini ada diagram gambar yang berjudul data penjualan ayam dalam 1 minggu. Kemudian perhatikan keterangan bagian bawah. Ada 3 gambar ya, ayam besar, ayam sedang, dan ayam kecil. Ayam besar itu mewakili 100 ekor, ayam sedang mewakili 50 ekor, dan ayam kecil mewakili 10 ekor. Jadi kita coba nomor 1. Nomor 1 pada hari Senin, ini gambar ayamnya ayam besar dan ayam sedang. Nah, ini bernilai berapa? Ya, ayam sedangnya tadi 100, ayam sedangnya 50. Jadi 100 ditambah 50 adalah 150 ekor. Seperti itu. Termasuk juga yang nomor lain. Contoh hari Kamis. Di sini ada 2 ayam besar berarti 200. Yang sedang 50, yang kecil 10 berarti 260 ekor. Cocok ya nih pada hari Kamis. Nah, kemudian setelah kita belajar tentang diagram gambar, tentunya kita akan tahu kelebihan dari diagram gambar, yaitu lebih mudah saat menjumlahkan karena setiap gambar mewakili jumlah tertentu. Adapun kekurangannya apa yuk? Ya, kekurangan diagram gambar adalah perlu kreativitas untuk membuat gambar yang akan digunakan. Jadi Ananda yang suka gambar, ini kesempatan ya untuk berkreativitas. Untuk yang masih belajar menggambar, silahkan terus semangat untuk menggambar agar lebih kreatif lagi. Agar kalian lebih memahami materi kita hari ini, maka silahkan dikerjakan latihan soal sebanyak 2. Soal yang pertama adalah, di dekat rumah Umar terdapat lembaga pendidikan mulai TK, SD, SMP, dan SMA. Banyaknya siswa masing-masing jenjang ditunjukkan pada gambar berikut. Nah, perhatikan, satu gambar ini mewakili 20 orang atau 20 siswa. Pertanyaannya adalah, berdasarkan diagram gambar di samping, berapakah banyak siswa masing-masing jenjang? Nah, ini ada 4 soalnya ya. Yang A, banyak siswa TK adalah, yang TK berarti tinggal menghitung berapa gambarnya, satu gambarnya itu 20 orang. Dan B, C, dan D. Kemudian soal yang kedua adalah, perhatikan tabel penjualan buku di Koperasi Nurul Hikmah. Nah, ini judul dari tabelnya adalah penjualan buku di Koperasi Nurul Hikmah. Bulan Januari ada 30 buku ya penjualannya, Februari sebanyak 45 buku yang terjual, dan Maret 20 buku yang terjual. Pertanyaannya adalah, buatlah diagram gambar dari tabel di atas. Mudah bukan? Alhamdulillahirrabbilalamin. Pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga Ananda semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini dengan baik. Selalu jaga kesehatan, rajin beribadah dan belajar, taat sama ayah bunda. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.